Shalom adik-adik dan salam cool kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Siapa di sini yang senang kalau tanam pohon dan pohonnya itu menghasilkan buah? Ya, tentu kita senang nih kalau apa yang kita tanam menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 5 bilang seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Begitu juga dengan Tuhan. Dia senang jika anak-anaknya berbuah. Jadi, supaya kita berbuah, kita harus tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Yuk, siapkan hati adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, pokok anggur yang benar. Dan jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Kakak yakin dan percaya hari ini kita masih tetap bersuka cita dimanapun kita berada. Karena kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau memuji dan kita mau memuliakan namanya. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik boleh persiapkan hati adik-adik. Kita mau angkat satu lagu pujian, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya
Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami sangat bersyukur Tuhan di setiap harinya Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau penyertaan-Mu boleh nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga Tuhan berterima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami masih boleh beribadah Tuhan walaupun melalui online. Biarlah Tuhan sukacita Tuhan turun melingkupi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kakak yakin dan percaya, kita semua percaya kalau Tuhan Allah lebih besar dari semua permasalahan yang kita alami. Sekarang kita mau nyanyi Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Semuanya pakai gerakan ya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan gerakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Kita mulai lagi ya dari awal. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan gerakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita Nah, walaupun keadaannya sekarang lagi pandemi, tapi sekarang kita mau bersyukur karena kasih-Nya Tuhan selalu indah setiap harinya. Bahkan lebih indah dari pelangi sama bintang-bintang di langit. Sekarang kita mau angkat satu lagu pujian, Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus
kita, pikiran kita. Kita rindu kalau kita boleh menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Kita menjadi teladan untuk teman-teman kita dan di lingkungan kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Agen. Ku mau menjaga hatiku. Ku mau menjaga hatiku agar segala yang timbul boleh senangkan hatimu. Ku mau jaga ucapanku agar tutur kataku selalu menjadi berkat. Kami rindu menjadi saksimu, menampilkan kemuliaan-Mu setiap hari. Kami rindu sedari masa muda kami mengalami banyak hal yang luar biasa bersamamu. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Mau menjaga hatiku agar segala yang timbul boleh senangkan hatimu. Mau jaga ucapanku. Mau jaga ucapanku agar tutur kataku selalu menjadi berkat. Kami rindu menjadi saksimu, menampilkan kemuliaan-Mu setiap hari. Kami rindu sedari masa muda kami mengalami banyak hal yang luar biasa bersamamu. Mengalami banyak hal yang luar biasa bersamamu. Mengalami banyak hal yang luar biasa bersamamu. Tuhan, kami rindu Tuhan kalau kami boleh menjadi teladan Tuhan bagi sekitar kami Tuhan, agar kami dapat menjadi saksinya Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan hati pikiran kami, agar kami dapat menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan turun atas setiap mereka. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat? Yes! Puji Tuhan ya adik-adik, kita masih bisa kembali beribadah walaupun tetap online streaming. Tapi kakak Yana percaya kalau pandemi ini pasti akan cepat berlalu dan kita bisa kembali beribadah di gereja sama teman-teman kita. Oke, untuk itu sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Mari kakak undang untuk adik-adik semua duduk yang manis, duduk yang rapi, cari posisi yang nyaman, dan jangan lupa walaupun kita beribadah di rumah tetap tidak boleh sambil makan ataupun ngemil ya adik-adik ya. Tetap harus menghormati ibadah yang sedang berlangsung. Oke, untuk adik-adik semua yang sudah bisa baca Alkitab, juga disiapkan Alkitabnya ya. Oke, untuk itu hari ini kita mau baca ayat Alkitab sebelumnya ya. Sebelum kakak cerita, kita mau baca ayat Alkitab terambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Tapi untuk kali ini yang kita baca itu hanya dari Lukas 15 ayat 4 dan 7 saja. Tapi kalau adik-adik mau baca nanti setelah ibadah, boleh baca dari ayat 1 sampai 7 ya. Yuk,
Yang sudah bisa baca, yang pegang Alkitabnya, kita buka di Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Oke, yang sudah katakan amin? Amin. Oke, untuk itu kita mau baca Lukas 15 ayat 4 sampai dengan 7. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ayat 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Nah, di sini tadi judul perikopnya adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, oke, kita sekarang Kak Ica sebelumnya mau jelasin dulu nih, ya. Adik-adik, siapa di sini sih yang udah pernah lihat domba? Angkat tangannya. Mungkin di film, ya. Oh, Shaun the Sheep gitu ya. Itu kan domba gitu ya. Ya, sebenarnya mirip-mirip kayak kambing suaranya ya. Tapi biasanya domba itu lebih suka hidupnya tuh berkelompok gitu ya, nggak suka sendiri-sendirian gitu dia. Nah, dalam sekelompok domba biasanya ada orang yang mengajak mereka keluar, mengajak mereka, si domba-dombanya ini tuh cari makanan gitu, membimbing si domba-domba ini ke tempat yang banyak sekali rumput-rumputnya untuk si domba-dombanya ini makan. Nah, orang itu disebut adalah gembala ya. Nah, pada kebanyakan gembala di Israel pada waktu itu sangat sayang banget ya sama domba-domba peliharaannya sendiri adik-adik ya. Nah, seperti seorang gembala ini nih, dia itu punya 100 ekor domba. Ada berapa? 100 ekor domba. Bayangin, dihitung pakai tangan aja nggak cukup nih, baru 10. Ditambah kaki 5 lagi, tambah 5 lagi 10, nggak cukup 20 ya. 100 ekor, saking banyaknya adik-adik ya. Nah, pastinya sih kayaknya kalau Kak Ica jadi gembalanya itu bakal ngerepotin banget ya punya 100 ekor domba yang banyak. Tapi jangan salah nih. Si gembalanya ini tuh hebat banget adik-adik ya. Bahkan dia tahu jumlah semua dombanya. Tapi juga tahu setiap nama-nama dombanya. Misalkan domba yang pertama namanya Nini. Yang kedua namanya Nana. Yang ketiga namanya Nunu. Yang keempat namanya Nano. Misalkan kayak gitu ya. Jadi dia tuh hafal semua dombanya. Nah, suatu hari si bapak gembala ini tuh seperti biasa. Dia ngeluarkan domba-dombanya dari kandangnya untuk membawa si domba-dombanya ini tuh pergi ke padang rumput yang luas agar bisa makan si domba-dombanya ini ya. Nah, tapi jarak dari kandang ke padang rumput tersebut itu tuh jauh banget adik-adik. Kira-kira kalau dari rumah Kak Ica nih ya di kampung sawah mungkin sampai ke Pondok Gede kayaknya deh ya. Nah, seperti itu, jauh banget adik-adik pokoknya. Nah, tiba saatnya untuk pulang nih setelah si domba-domba itu makan, mereka juga udah nyampe di padang rumput itu ya. Nah, bapak gembala menuntun domba-dombanya untuk pulang. Yuk, sini, pulang, ayo kita pulang, udah sore gitu kan. Nah, sebelum masuk ke dalam kandangnya lagi ya, bapak gembala ini menghitung nih jumlah domba-dombanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tiba-tiba loh, kok cuma ada 99 ekor? Si domba yang ke-100 mana nih? Gitu. Ya, anggap aja misalkan domba yang ke-100 ini namanya Dompu gitu ya. Wah,
Bapak gembalanya ini tuh sangat bingung, cemas adik-adik ya. Si dompunya ini hilang. Wah, di mana nih dombaku yang 100? Kok hilang gitu kan? Nah, akhirnya dia tinggalin nih adik-adik yang 99 dombanya untuk mencari satu ekor domba si dompu ini ya yang hilang sendirian itu adik-adik ya. Nah, akhirnya adik-adik ya, tenang aja ya, domba yang ditinggalin Bapak Gembala ini tuh gak bakal kemana-mana gitu, gak bakal hilang. Jadi mereka menetap aja di situ ya, karena mereka sukanya bergerombol tadi yang Kak Ica bilang, berkelompok. Nah, jadi mereka gak mungkin mencari kesana kemari gitu kan. Nah, mereka di situ-situ aja. Sepertinya 99 domba itu tuh nurut banget adik-adik ya. Dan yang bisa kita ibaratkan ya, dalam kisah yang tadi kita baca sebenarnya 99 domba itu ya termaksud dalam domba-domba yang taat, domba-domba yang penurut, tidak nakal, terus mereka juga setia. Sedangkan si domba yang ke-100 itu ya, yang hilang itu, yang cuma sendirian itu ya, itu adalah domba yang hilang, adalah domba yang gak setia. Terus gak taat pula. Terus apa lagi nih? Gak tunduk sama pemiliknya, sama Bapak Gembala itu. Pokoknya dia nakal adik-adik ya. Makanya dia kabur kan. Nah, walaupun si dompu ini adalah domba yang nakal, tapi di mata Bapak Gembalanya dia itu adalah domba yang sangat berharga adik-adik ya. Maka itu si Bapak Gembala ini cari si dompu itu sampai ketemu ya. Dompu, mana isi dompu nih? Dompu, Pak. Ya, Lihat domba saya gak? tidak, saya tidak melihatnya. Nggak lihat nih. Enggak. Kalau lihat kasih tau saya nanti ya. Iya, Makasih Pak. iya. Dompu, kamu di mana? Dompu? 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 Kamu di sini, Dompu? Nah, Bapak Gembala pada saat mencari itu manggil-manggil dombanya gitu. Dompu, di mana kamu gitu ya. Mungkin gitu kali ya kalau cara manggil dombanya gitu. Nah, setelah berjalan cukup jauh, cukup panjang, cukup lama, akhirnya Bapak Gembala itu menemukan si dompu ini. Dompu? Dompu? Akhirnya aku menemukan kamu. Aduh, jangan nakal ya. Ayo sekarang kita pulang, Dompu. Ayo, kita pulang. Yeay, akhirnya ketemu gitu kan. Nah, kayaknya si dompu ini ternyata dia tuh takut. Ya, pada akhirnya diketemuin deh sama Bapak Gembalanya. Untung bisa ditemuin ya. Kalau enggak tahu kemana bisa hilang. Nah, akhirnya dengan sangat senangnya Bapak Gembala ini membawa domba tersebut pulang. Yes, dombaku udah ketemu gitu sambil digendong adik-adik ya. Dan seterusnya, setelah dia sampai di rumah, dia manggil-manggil sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya nih adik-adik ya, untuk berpesta bersama adik-adik. Bayangin, cuma ketemu satu domba, langsung ngadain pesta adik-adik ya. Wah, hebat banget kan? Pesta itu tuh sebagai tanda perayaan bahwa dombanya yang sempat hilang, akhirnya tuh diketemuin adik-adik ya, ketemu kembali gitu ya. Wah, pokoknya kalau dipikir-pikir, segitu hebat, segitu sayangnya si Bapak Gembala ini sama si domba kecil itu sama domba-domba yang lainnya. Sampai dibikin pesta, bayangin adik-adik ya, untuk domba yang hilang tadi dan akhirnya diketemukan. Pak Berto, Ya, aku sudah menemukan dompu, Pak. Domba saya. Nanti sore datang ke rumah saya ya. Iya. Kita akan mengadakan pesta. Karena saya sangat senang sekali hari ini. iya, Tolong datang ya hari ini, ha? iya. Makasih, Pak. Sama-sama. Nah, akhirnya adik-adik, perumpamaan tentang domba yang hilang itu, ya kakak tuh mau kasih tahu kalau Tuhan itu tuh sangat menyayangi adik-adik gitu ya. Bahkan saking sayangnya Allah itu sampai menjadi manusia dan mati di salib untuk menebus dosa kita, dosa Kak Ica, dosa adik-adik semua pokoknya ya.
Kalau ada orang bertobat walau hanya satu jiwa saja, satu orang saja, Allah itu tuh udah sangat seneng banget adik-adik ya. Itu artinya orang tersebut telah diselamatkan ya. Ibarat kayak tadi, Bapak Gembala tadi nemuin satu domba itu, setelah ketemu kembali bersama dia, langsung ngadain pesta adik-adik ya. Nah sama, Allah itu sangat senang kalau ada satu orang yang bertobat adik-adik ya. Nah, kita tuh harus bersyukur karena kita mungkin ada adik-adik seperti Kak Ica juga yang udah kenal Tuhan tuh dari kecil, dari bayi gitu ya. Ya, sangat baik banget pokoknya Tuhan itu sama kita. Dan kita harusnya tuh menunjukkan kebaikannya Tuhan ya kepada orang lain juga. Jadi kalau kita bisa ngerasain kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka dari itu orang lain juga harus merasakan kebaikan Tuhan untuk hidupnya mereka gitu. Salah satunya adalah dengan mendoakan teman-teman kita yang nakal, mungkin ya, kayak domba yang kecil yang tadi si Dompu ya, supaya bisa jadi lebih baik lagi adik-adik ya. Supaya dia juga bisa merasakan kalau Tuhan itu baik dalam hidupnya dia ya. Nah, seperti Bapak Gembala yang tadi yang Kak Ica ceritain, banget ya, takut banget kalau si satu dombanya ini tuh hilang adik-adik. Kalau nggak ketemu tuh gimana gitu kan? Mungkin dia udah nangis-nangis kali ya. Nah begitu juga Tuhan itu sedih kalau kita sebagai anak-anaknya ya itu nggak taat beribadah kepadanya, ya nggak taat. Pokoknya males-malesan ibadah di rumah karena aku bosen gitu ibadah di rumah. Bosen nontonin dari handphone, dari laptop. Aku tuh mau ibadah langsung gitu. Nggak kayak gitu ya adik-adik. Tetap mau ibadah dimanapun, tetap kita harus semangat. Tetap harus sukacita, biar Tuhan Yesus itu senang gitu. Terus gak cuma ibadah. Misalkan, aduh aku males banget berdoa nih. Aduh, udah ngantuk gitu kan. Aku mau tidur gitu, gak mau berdoa gitu kan. Nah, jangan kayak gitu adik-adik. Tetap harus berdoa sebelum tidur gitu, mengucap syukur. Tuhan terima kasih untuk hari ini gitu. Terima kasih kalau aku sudah boleh tadi sekolah walaupun masih online gitu. Aku masih bisa mungkin bermain sama teman-temanku gitu ya. Tetap harus mengucap syukur sebelum tidur gitu. Mau adik-adik pergi kemanapun juga harus berdoa ya. Jadi walaupun adik-adik tuh ya kan ngerasa kayak bosen banget gitu, kayak aku bosen banget kak di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu kan, tapi tetap harus bersyukur gitu. Mau belajarnya di rumah, mau ibadahnya di rumah, tetap harus bersyukur, harus tetap semangat gitu karena. Dan yang pastinya adik-adik itu tetap harus setia dan semangat untuk Tuhan Yesus ya. Dan jangan lupa terus berdoa supaya kita bisa kembali lagi beribadah di gereja ya kan, bareng sama teman-teman semua, ibadah sama kakak-kakak sekolah minggu kan, pasti sudah kangen banget kan, Kak Ica pun juga. Nah, oke. Kalau misalkan adik-adik melihat kakak, adik, mama, papa, terus temannya atau saudaranya yang kamu kenal gitu nggak mau ibadah atau tidak ibadah, yuk adik-adik coba ajak mereka untuk beribadah sama Tuhan Yesus gitu. Karena Tuhan itu tidak mau ada satupun anaknya yang hilang seperti gembala tadi ya. Diajakin yuk ibadah bareng gitu kalau bisa. Atau misalkan kalau nggak boleh ibadah bareng karena harus social distancing ya, boleh adik-adik nih aku bagi share link ibadah sekolah mingguku nih biar kita bisa ibadah bareng-bareng gitu ya. Nah gitu, jadi harus tetap semangat dan kalau bisa ibadahnya ajak-ajak yang lain ya biar semakin seru gitu. Oke. Nah demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa, oh ya ada ayat hafalan. Yuk kita buka bareng-bareng dulu, pegang Alkitabnya. Sudah, kita buka di Lukas 19 ayat 10. 19 ayat 10, oke. Sudah, katakan amin. Amin. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. Lukas 19 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Oke. Nah, yang sudah hafal boleh langsung kirim ke kakak-kakak koordinatornya ya. Dan jangan lupa yang pastinya
harus tetap semangat untuk beribadah dan untuk kasih ayat hafalan kalian. Dan ayat hafalannya ini ditunggu paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Jadi ingetin mama papanya ya, untuk kalau misalkan setelah ibadah ini kalian langsung hafalin terus langsung kirim, itu jauh lebih bagus lagi adik-adik ya. Jadi pokoknya ayat hafalannya itu ditunggu hari Kamis jam 6 sore. Oke ya. Jangan lupa, ingat, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah hafal, ya tadi langsung aja bikin video, kirim ke kakak koordinatornya, ya kan? Nah, oke, untuk dari itu, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Boleh ditutup lagi Alkitabnya, disimpan yang rapi. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mau syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur dari mulai hari Senin sampai pada hari Minggu ini, kalau Tuhan masih memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami dari pandemi di luar sana, Bapa. Terima kasih untuk kesehatan, untuk berkat, sukacita, bahkan nafas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami setiap harinya. Kami belajar dari ayat firman Tuhan hari ini tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Kami mau taat Bapa, kami mau menjadi 99 domba itu yang baik-baik, yang selalu nurut, selalu taat akan perintah Tuhan. Kami tidak mau menjadi domba yang nakal Bapa. Bapa, kami juga mau mengajak teman-teman kami untuk bisa merasakan kebaikan Tuhan setiap harinya. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami di sekolah, teman-teman kami di rumah, dan teman-teman kami dimanapun berada. Kami mau berdoa untuk mereka Bapa, berikan mereka kesehatan, berkat, sukacita, mampukan mereka dalam menghadapi setiap hal yang terjadi dalam hidup mereka. Mampukan mereka juga dalam menghadapi hal-hal di sekolah mereka mungkin. Terima kasih Bapa. Berkati juga mama papa kami, berkati kakak adik kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, itu aja adik-adik firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, tetap jadi berkat untuk banyak orang. Dan jangan lupa ya, tetap harus semangat untuk beribadah. Dan sampai ketemu minggu depan. Dadah. Waktu
ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Lampu Kids. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Dadah. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Salam Cool Kids. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tuhan Yesus memberkati. Salam, ingat hafalan aku. Amsal 3 ayat 9a. Bunyinya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dadah. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Hafalan hari ini dari Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. God bless you. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Terima kasih. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Ayat hafalan Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Hafalan Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu.